Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya dan juga bersama teman saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu mengenai server SIA GPT. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai penjelasan tentang server SIA GPT. Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat sebelum kita melakukan tutorial instalasi SIA GPT-nya. Nah, jadi SIA GPT itu adalah sebuah aplikasi ujian online yang dikembangkan oleh Ahmad Lutfi. Nah, di sini jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut tentang SIA GPT-nya, di sini kalian bisa pergi ke websitenya, yaitu ahmadlutfi.wordpress.com. Nah, di sini dia sudah ada beberapa ya teman-teman penjelasan mengenai SIA GPT-nya. Oke, kita masuk materi yang kedua, yaitu install SIA GPT. Di sini kita masuk ke AA panel. Saya sudah upload filenya, file aplikasi ujian, kemudian kita masuk ke database. Kita bisa add database. Di sini di domainnya kita sesuaikan saja, yaitu SIA, username juga sama. Kemudian passwordnya juga saya buat SIA. Kemudian kita confirm jika sudah. Lalu di sini kita pergi ke website untuk membuat website. Di sini kita bisa add site, lalu kita tambahkan IP-nya 192.168.56.2. Dan di sini description-nya opsional, tapi saya akan kasih website. Kemudian di sini website type-nya kita cari di folder yang aplikasi ujian. Kita bisa klik lalu confirm, dan di sini juga confirm. Oke, jika sudah, di sini kita pergi ke file untuk konfigurasinya, konfigurasi user, password, dan database. Kita klik pada aplikasi ujian, lalu application, pada config, dan pada database.php. Di sini kita pada bagian username kita ganti Zia, kemudian pada password juga sama, kita ganti Zia, lalu juga pada database-nya kita ganti Zia saja teman-teman, tanpa GPT. Kemudian jika sudah kita save di bagian pojok kiri ini, di sini ya teman-teman, kita save di sini. Kemudian jika sudah, kita pergi ke menu database. Kemudian kita pergi ke root password, kita copy root password-nya untuk ditaruh di phpMyAdmin. Kita klik phpMyAdmin, lalu public access. Nah, kita continue. Nah, pada di sini dia username-nya otomatis root. Kemudian password-nya kita pastikan yang tadi. Oke, jika sudah, kita bisa login. Kita sudah di tampilan phpMyAdmin. Ini kita klik pada bagian SIA. Kemudian kita klik pada bagian import. Lalu di sini pada browse atau telusuri, kita pilih yang di aplikasi ujian, kita klik kanan, lalu open, dan kita pilih yang ini. Nah, sudah kita bisa open. Kemudian kita bisa import. Oke, jika sudah, kita tambahkan terbaru, lalu kita search IP-nya 192.168.56.2. Di sini kita enter, kemudian kita login operator. Di sini kita isikan username admin dan passwordnya admin. Setelah itu kita bisa masuk ke SIA GPT-nya teman-teman. Oke, di sini sudah. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai fitur SIA GPT.
Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di ChatGPT. Di sini kita mulai dari data modul. Di sini itu data modul itu digunakan untuk mengelola soal-soal yang akan digunakan pada ujian. Nah, di sini ada beberapa ya teman-teman, ada daftar soal dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada data peserta. Nah, ini digunakan untuk mengelola semua hal yang berkaitan dengan para peserta ujian ya teman-teman. Di sini ada beberapa ya teman-teman menunya. Lalu kemudian di sini ada data tes. Nah, data tes ini digunakan untuk mengelola semua tes atau ujian yang akan dilaksanakan atau yang dilaksanakan ya teman-teman. Di sini ada beberapa seperti tambah, daftar, evaluasi, hasil tes, token dan lain sebagainya. Nah, di sini ada laporan. Laporan itu digunakan jika kalian ingin membutuhkan suatu laporan hasil tentang pengerjaan ujiannya. Di sini ada analisa, kemudian di sini ada tool, di sini juga ada pengaturan. Kita masuk materi yang keempat, yaitu penjelasan menu pada database. Sini pada menu database yang pertama ada tambah tes. Itu di dalam ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan tes yang akan dilaksanakan. Kemudian ada juga daftar tes, itu digunakan untuk menampilkan semua tes yang sudah dibuat. Selain itu juga bisa mengubah dan menghapusnya. Kemudian ada evaluasi tes, digunakan untuk mengevaluasi jawaban dengan tipe soal usai. Kemudian di sini juga ada hasil tes. Di sini menampilkan secara real time sesuai dengan jawaban yang dipilih oleh peserta. Di sini juga dapat dihapus atau dihentikan secara paksa dan ditambah waktunya sesuai dengan kondisi tesnya ya teman-teman. Dan yang terakhir ada token. Di sini dapat membuat token yang akan digunakan. Nah, di sini bisa ada token yang dapat digunakan sesuai dengan tes. Dan kita juga bisa membuat token secara manual. Di sini kita bisa coba klik token tes manual. Kemudian token tesnya saya akan isi misalnya English, subjeknya ya teman-teman. Masa aktifnya 1 hari, kemudian kita bisa simpan, lalu otomatis akan ada di bawah. Kemudian di sini juga ada generate token. Jika diklik nanti otomatis dibuat oleh ChatGPT-nya. Di sini sudah ada ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mengenai penjelasan menu pengaturan. Nah, oke, di sini jadi saya akan menjelaskan menu pengaturan pada ChatGPT-nya. Nah, di sini pengaturan ChatGPT itu digunakan untuk mengatur identitas dari penggunanya. Atau ChatGPT di sini akan mencoba untuk mengubah pengaturannya ya, teman-teman. Jadi di sini untuk namanya, misalnya di sini SMKN 1 Ambil Geting ya, teman-teman. Di sini untuk namanya itu bebas ya. Kemudian di sini untuk keterangannya itu misalnya di sini kita berikan nama dia belajar giat meraih prestasi. Di sini opsional ya teman-teman, untuk namanya bebas. Kemudian di sini untuk link Kinoktato itu ya. Lalu kemudian untuk log mobil examnya juga tidak. Kemudian di sini untuk informasi ke peserta di sini cakap prima. Yes, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita bisa simpan pengaturan. Nah, di sini dia sudah berhasil. Lalu kemudian di sini kita bisa pergi ke user, pengaturan user. Nah, di sini ada beberapa ya teman-teman, beberapa usernya. Kemudian di sini juga ada itunya. Lalu kemudian di sini saya juga akan mengajukan pengaturan level. Nah, jadi pengaturan level ini itu untuk akses sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di sini ada pengaturan menu. Itu dapat digunakan oleh administrator untuk menambahkan fungsi dari ChatGPT-nya itu. Hal ini tentunya akan memudahkan untuk pengelola ChatGPT-nya. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya dan teman saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino.